orang memang untuk kerjaannya untuk mengadu domba, yang penting nanti bermusuhan deh. Lihat Buaya Marzuki Mustamar, mana ini pecah belah, mana yang mengadu domba? Rukun, antum, adem, ayem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'da. Turut berduka cita atas meninggalnya orang tua dari Gus Miftah. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni sekalian dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya hadir di sana bertakziah sampai kepada proses pemakaman Mbah Yai Marzuki Mustamar ya. Kita simak video berikut teman-teman. Nah ini ya, ini rombongan dari Mbah Yai Marzuki Mustamar. Ya memang beliau qadarullah hadir ada di Lampung ya teman-teman, karena ini posisinya di Lampung. Orang tua dari ayahnya Gus Miftah ini. Nah, beliau Mbah Yai Marzuki Mustamar memang saat itu ingin mengisi acara ya. Lalu kemudian menyempatkan untuk hadir bertakziah. Nah, hadir juga di sana itu ada Kiai Suparman Abdul Karim yang kita sering lihat lah di YouTube itu. Nah ini nah, nanti dari video ini ada beberapa fakta yang terkuak ya teman-teman. Nanti sama-sama kita bahas. Ada beberapa fakta yang akan terkuak dan semoga bisa ditonton oleh Ustadz Yahya yang kemarin menebar narasi bahwa kiai-kiai kita itu adalah kiai yang kerjaannya memecah belah umat, mengadu domba umat ya. Alhamdulillah rame ya. Mudah-mudahan doanya dijabah semua yang bertakziah, yang layat. Nah ini proses pemakaman, proses terakhir dari tahapan-tahapan hakul muslim ala muslim ya. Berarti di sini Mbah Yai Marzuki Mustamar juga dalam rangka menunaikan hak dari saudaranya. Nah ini proses pemakaman. Perhatikan teman-teman, perhatikan di sekeliling ya, di sekelilingnya itu perhatikan siapa saja yang hadir di sana. Tentu nanti kita akan memiliki persepsi yang sama dan memiliki satu kesimpulan yang sama. Itu udah pasti. Oke. Sekali lagi mudah-mudahan almarhum diampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita nggak bicara soal almarhum, kita bicara soal Gus Miftah ya. Nah dari video tersebut ada beberapa fakta yang terkuak. Yang pertama jelas ya, ini kan diambil dengan aspek rasio 16:9, berarti kan miring kayak gini kan ya, jadi sudut pandangnya lebih luas. Nah itu nggak satu pun kita temukan ya di sana ada Habib yang nongol. Tidak ada satupun Habib yang bertakziah. Itu fakta yang pertama. Fakta yang pertama adalah tidak sama sekali hadir Habib bertakziah ya. Habib nggak sama sekali hadir. Satupun Habib nggak ada tuh. Itu fakta. Ya, yang kedua adalah dalam kondisi seperti itu kehadiran Mbah Yai Marzuki Mustamar begitu sangat-sangat mengesankan ya. Ya, gue pribadi pernah merasakan apa yang dialami oleh Gus Miftah, ditinggal oleh orang tua, terutama orang tua ayah ya, bapak.
Jadi gue udah pernah ngerasain, dan ketika itu yang gue rasain itu adalah kehadiran daripada teman-teman, kerabat, ya kan, apalagi guru. Wah, itu nggak bisa digambarkan ya bahagianya kita ketika kita sedang mengalami kondisi tersebut, datang guru kita bertakziah. Dan di situ gue ngerasa gue dianggap, gue ngerasa gue dihargain gitu loh. Ya, dalam kondisi seperti itu, maka kehadiran sosok Mbah Yai Marzuki Mustamar itu luar biasa, sangat menggembirakan hati. Ya, membuat hati kita ini jadi kuat, ya, menguatkan hati kita dengan kondisi yang saat itu benar-benar ya sedih gitu, ditinggal mati oleh orang tua, apalagi ayah, ya, sosok ayah. Dan dulu gue pernah ngalamin bahwa kehadiran teman-teman, kerabat, bahkan guru gitu, guru itu wah itu udah nggak bisa digambarkan kebahagiaan kita. Tapi ternyata ya nggak ada satupun Habib yang hadir, bahkan orang yang katanya guru ya, yang dianggap guru sama Gus Miftah itu bahkan dianggap guru spesial ya, yang kalau orang-orang NU itu kenalnya sebagai sosok yang pernah mengkudeta Jatman ya, yang pernah mengkudeta Jatman, kemudian nggak berhasil, pada akhirnya membuat organisasi, bikin ormas atau bikin torikoh baru yang bernama Jatma Aswaja. Nah, diksi soal mengkudeta itu bukan datang dari orang sembarangan, itu datang atau keluar langsung dari lisannya seorang yang mulia, almarhum Kiai Mbah Maimun Zubair. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya. Itu Pak Lutfi selama 26 tahun ia mengkudeta Jatman, sampai akhirnya dia bikin tandingan yang disebut Jatma Aswaja. Ya, isinya orang-orang NU. Jadi fakta yang kedua adalah justru yang hadir adalah Mbah Yai Marzuki Mustamar, yang dalam sudut pandang kalau kita bicara polemik nasab ini kan berbeda. Ya, sangat berbeda. Gus Miftah adalah orang yang membela mati-matian Habib Klen Ba'alwi, nasabnya yang apa namanya, yang dusta itu. Tapi Mbah Yai Marzuki Mustamar adalah sosok kiai sepuh yang begitu berani, begitu gagah, begitu lantang untuk menyuarakan kebenaran, mengedukasi kaum muslimin, wabil khusus kaum nahdien. Nah, di sini juga fakta yang ketiga yang gak kalah penting adalah mudah-mudahan ditonton sama kiai-kiai kibin yang selalu di mimbar-mimbar agama itu menarasikan bahwa kiai kita itu kerjaannya adalah memecah belah umat, mengadu domba umat. Terutama Ustadz Yahya, ya. Ustadz Yahya yang dikenal di media sosial itu Buya Yahya. Ya. Kalau kata Kiai Imad itu cuma nama marketing ya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau gitu, tonton di video ya. Jangan nuduh kiai-kiai kita itu sembarangan, apalagi dengan tuduhan-tuduhan yang nggak mendasar, tuduhan-tuduhan yang keji dan jahat. Ini buktinya. Walaupun berbeda dalam sudut pandang nasab, perspektif nasab ya. Lihat, kiai kita masih saja ya mengedepankan akhlak, mengedepankan budi luhur, mengedepankan etika, mengedepankan ilmu ya. Nah, ini contoh kiai-kiai kita ya yang masih berpegang teguh kepada prinsip ajaran Wali Songo, tetap merendah walaupun berbeda dalam satu sudut pandang, tapi nggak menghalangi gitu kan. Buktinya beliau masih menyempatkan diri untuk bertakziah kepada orang yang jelas-jelas itu berbeda pandangan soal Habib Klen Ba'alwi, nasabnya yang rungkat itu. Ini kayak kita lagi memberikan edukasi kepada kita yang muda-muda. Dan ini menandakan bahwa tidak ada sama sekali fanatik terhadap kelompok manapun. Karena Mbah Yai Marzuki itu menyuarakan sesuatu yang benar. Yang salah dikatakan salah. Walaupun kita berbeda polemik nasab, tapi waktunya ngopi ya kita ngopi. Waktunya bertakziah kita takziah, kita tahlil kita tahlilan, kan begitu. Makanya ini menjadi bantahan untuk kiai-kiai kibin dan habib-habib ya, yang selalu menarasikan bahwa kiai kita itu kerjaannya memecah belah umat, mengadu domba umat. Lihat tuh, Mbah Yai Marzuki Mustamar. Mana yang dipecah belah? Mana yang mengadu domba?
rukun, anteng, adem, ayem, nggak ada apa-apa, nggak ada kebencian, biasa aja. Kenapa? Karena ya emang nyuarin kebenaran. Mau apa? Ulil haq walau kana murron, kan begitu. Apapun resikonya. Tapi ya dasar orang NU, dasaran pribumi Nusantara, ya waktunya ngopi ya ngopi bareng gitu. Jadi narasi soal bahwa ya kita itu kerjaan adalah mengadu domba umat, memecah belah umat itu bohong, dusta. Ya, itu tuduhan keji dan jahat jahanam. Walaupun itu keluar dari lisan seorang yang katanya kiai. Ya, yang katanya tokoh agama. Ya, yang sering duduk kiai-kiai kita itu mencah belah umat, ngadu domba umat nih. Kalian tuh lagi diajarin sama Mbah Yai Marzuki Mustamar soal adab, soal etika, soal akhlak. Terutama Habib Klen Ba'alwi lagi diajarin bagaimana cara berakhlak. Tuh, lihat Mbah Yai Marzuki Mustamar. Dengan segala kerendahan hatinya beliau mau menyempatkan. Mana yang katanya cucu Nabi itu? Mana yang katanya mursyid dunia? Mana yang katanya wali sedunia itu? Mana hadir? Dibantah lagi, wah itu kan emang Mbah Yai Marzuki Mustamar keadaannya memang lagi di Lampung aja gitu kan, nggak sengaja, karena itu kan di Lampung, wajar lah Mbah Yai Marzuki Mustamar itu hadir, ya orang lagi di sana, ya nggak bisa begitu. Emang Mbah Yai Marzuki Mustamar punya acara di Lampung ujuk-ujuk begitu, nggak ada di dunia ini yang kebetulan. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena irodatihi biidnillah, kemudian Mbah Yai Marzuki Mustamar punya acara di Lampung. Sebelum acara itu dimulai, qadarullah lagi, orang tua dari Gus Miftah ini meninggal dunia, sehingga Mbah Yai Marzuki Mustamar itu punya waktu untuk menyempatkan hadir bertakziah. Kenapa nggak Habib? Kenapa nggak wali sedunia itu yang ditakdirkan Allah untuk ada di Lampung kondisinya? Lagian kan katanya punya relasi banyak, ya, dekat dengan orang-orang penting, bisa tinggal telepon aja meureun kan gitu. Ya jadi lagi-lagi ya ini menjadi bantahan yang telak ya untuk siapapun dia, mau kiai, mau ustadz, mau siapapun dia. Terutama Ustadz Yahya itu yang baru-baru kemarin juga menarasikan lagi itu soal ustadz-ustadz kiai kita yang katanya memecah belah umat nih. Buktinya ya akhlak Yai pribumi Nusantara seperti ini, bukan nuduh-nuduh sembarangan tanpa dasar, memprovokasi jamaah, memprovokasi umat, menanamkan benih-benih buih-buih kebencian kepada seseorang, apalagi sosok itu adalah ulama, kiai.